Mohon izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan kita yang ke-40, ngaji online, kajian Islam dan psikologi. Terima kasih sudah hadir. Sambil kita menunggu yang lain, saya tampilkan dulu share screen-nya. Hari ini ada 2 narasumber mengenai psikologi. Nanti ada moderator kita juga bersama Profesor Dr. Eni Akbar Hawadi, psikolog. Hari ini sponsor kita adalah Manari Bread and Bakery. Nanti ada video yang akan saya tampilkan karena ada promo spesial untuk bulan ini. Ya, berikut ini adalah rundown atau tata tertib, susunan acara. Pertama, yang mana tuh, Bu? Mohon yang lain dinonaktifkan dulu suaranya. Yang pertama pembukaan oleh MC, kedua pembacaan surat Yasin bersama Ustadz Arif Marman, yang ketiga sambutan moderator Profesor Dr. Eni Akbar Hawadi, MM Psikolog. Pembicara tamu kita yang pertama adalah Anggun Wulandari SPD dengan judul Teori Person Centered Carl Rogers. Dan pembicara tamu kedua bersama Ainur Hasana SAG, Aplikasi Teori Person Centered Carl Rogers. Hari ini ada tanya jawab dan kuis dari Manari Bread and Bakery. Berikut ini adalah tata tertib bagi yang baru bergabung. Mohon posisi suara dalam ini saya tidak kelihatan di sana ya. Mohon suara dinonaktifkan atau di-mute. Apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di ruang chatting. Tanya jawab dilakukan setelah paparan materi dan moderator yang akan memilih pertanyaan yang didiskusikan. Apabila ada gangguan koneksi, silakan bergabung kembali dalam webinar ini. Berikut ini adalah profil moderator kita, Profesor Dr. Lydia Priani Hawadi, MM Psikolog. Beliau adalah guru besar Universitas Indonesia tahun 2020 hingga 2025, anggota Dewan Guru Besar UI tahun 2020 hingga 2025, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi UI 2019 hingga 2024, Dewan Pakar BP4 Pusat 2019 hingga 2024, Wakil Ketua Majelis Alimat Indonesia atau MAI. Di bawah ini ada apabila ingin bersilaturahim atau huah, Facebook, Instagram, email, dan website. Berikut ini adalah profil dari narasumber yang pertama, Anggun Wulandari SPD, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, FTK UIN Imam Bonjol Padang, S2 Mahasiswa Kajian Islam dan Psikologi PSTTI, SKSG UI, dan Santri Pondok Pesantren Nurul Faizah Surabaya. Ada nomor telepon dan email yang bisa dihubungi. Profil narasumber kedua adalah Ainur Hasanah SAG, sudah pernah menjadi narasumber juga, lahir 21 November tahun 1995. Pendidikan dari S1 UIN Gunung Jati Bandung, S2 Kajian Islam dan Psikologi PSKTTI, SKSGI, aktivitas Samudra Foundation, Call Center Garuda Indonesia Contact Center, dan tahun 2017 lulusan terbaik IPK tertinggi, wisuda ke-67 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ada email, Instagram, dan telepon. Selanjutnya saya akan tampilkan promo dari sponsor kita hari ini, Manari Bakery. Ini ada promo dengan judul kado terindah, katanya limited edition nih, harga khusus karena berisi buku dari almarhum Ali Jaber dan diisi dengan produk brownies frozen. Berikut mendapatkan tas mewah. Harga khusus katanya untuk peserta ngaji online dan kajian Islam psikologi hari ini. Semoga bisa terdengar nggak ya suaranya. Ini ada video dari Ustadz Felix Yao. Di saya suaranya belum terdengar. Belum yang terdengar ada suaranya. ya. Nanti saya kayaknya harus ulang nih Bu. Karena harus Silakan. di share-nya ya. Sebentar ya Bu. Saya masih belajar nih. Oh, ini ada share sound. Mudah-mudahan bisa. Bentar. Apakah sudah terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini dapat kiriman dari jamaah. Ini cukup menarik kombinasinya nih. Jadi
Yang paling menarik ini ada bukunya si Ali Jaber, Amalan Ringan yang Paling Menakjubkan. Masya Allah, ini adalah salah satu amal jariah insya Allah yang sangat bermanfaat, yang kelak nanti akan menambahkan kiriman-kiriman kebaikan bagi beliau, Syekh Ali Jaber. Nah, itu dibanding sama ini nih, ada brownies, frozen brownies dari Manari Bakery. Nah, jadi Insya Allah makasih banyak udah ngirimin paket ini, dan paket ini katanya ditujukan dibanding sama bukunya ini supaya ada generasi muda yang dilahirkan daripada manfaat tulisan-tulisan Syekh Ali sambil menikmati brownies kali gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Manari Bakery. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuntas sudah ya share hari ini. Ini istimewa nih Prof Reni karena ngaji online termasuk yang pertama menerima promo karena memang Manari Bread and Bakery bekerja sama dengan kakaknya Zikrul Hakim ya. Mudah-mudahan nanti banyak yang berminat ya. Silahkan. Baik, ke acara selanjutnya kita ngaji bersama surat Yasin. Alhamdulillah ini Ustadz Arifnya sudah hadir. Alhamdulillah sehat ya, sehat semuanya ya. Silakan Ustadz Arif. Alhamdulillah Ibu, Prof, semuanya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah tatimmus salih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syaulillahi wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma usnila jami'al marhumin jami' masyayikhina wa rasyidina wa jami' ahli sufiyyati wa masyarikil ardi ila magharibiha wa riyadha. وصلنا المرحومين في هذا المجلس اجتمعنا هنا بسبب الأجل بشفاعة رسول الله بكرمة أولياء الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بالقوة ومن كل سوء صديشن الظاهر وباطنا في الدنيا والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا ولأحبابنا ومشايخنا جميع العاملين. وعلانية أن الله ينوّر قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والعلم والعمل والآمال بالله والموت على دين الإسلام بلا امتحان. جاي سيدي والد العدنان شاول الله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما خلف وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arief.
Alhamdulillah masih bisa hadir, mudah-mudahan Jumat depan hadir lagi ya. Alhamdulillah. Acara selanjutnya adalah sambutan dari moderator kita, Bu Reni. Sehat Bu Reni, Profesor Dr. Lydia Alhamdulillah. Friani Hawadi. Terima Silakan kasih Ibu. Bu Ya. Dewi, terima kasih Bu Iya, Sakarif. sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah hadir semuanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. tadi sudah Haji Yasin ya. Kemudian kita akan mendengarkan teori Rogers ini akan disampaikan oleh Saudara Anggun Wulandari, dan nanti bagaimana aplikasi dari teori Rogers tersebut yang akan disampaikan oleh Saudara Ain Nur Hasanah. Jadi selama 8 minggu kita akan belajar tentang teori kepribadian dalam psikologi, tokoh-tokoh psikologi, dan sekarang sudah sampai ke Rogers. Kalau awal kita berkenalan dengan teori psikoanalisa dari Sigmund Freud, ya sekarang kita berkenalan dengan yang sering dipakai ya di dalam, kalau misalnya konseling, para psikolog itu menggunakan pendekatan Rogers ya. Silakan nanti kita bagaimana teorinya, teori self. Ya, silakan Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pemaparan untuk materi Rogers, izinkan saya untuk membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk kepada kedua orang tua kita. Rabbil firli wali walidayya walil muslimina amin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Profesor Reni beserta penyelenggara ngaji online KIP pada Jumat 5 Februari 2021. Yang sama-sama kita hormati partisipan yang dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Baik, untuk kita mulai saja acara kita. Mohon bantuannya kepada Ibu Dewi untuk share screen. Tadi saya masih belajar untuk suara. Nanti ada videonya nggak ini Mbak Anggun? Yang ada di Mbak Anggun atau di Mbak Ai? Tidak. Nggak ada ya? Berarti oke, saya siap mungkin ya. Di Mbak Ai. Oh ya, sebentar ya. Saya buka dulu. Ya. Sudah kelihatan? Apakah sudah kelihatan? Iya, terlihat. Ya, oke. Ya, silakan. Silakan Mbak Anggun. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Hari ini kita akan mengenal tentang person center theory atau teori person center dari Carl Rogers. Selanjutnya Ibu. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan memaparkan tentang yang pertama profil, kemudian gambaran umum teori tersebut, kemudian baru masuk kepada person center theory atau teori person center yang berisi tentang asumsi dasar, yang kedua adalah diri dan aktualisasi diri atau self and self-actualization, kemudian kesadaran, kemudian menjadi seorang manusia, kemudian hambatan dalam kesehatan psikologis, kemudian psikoterapi yang merupakan terapi berpusat pada klien atau client center terapi, kemudian manusia masa depan dan kesimpulan. Dan terakhir adalah bagaimana pandangan Islam mengenai person center theory. Selanjutnya Ibu.
Baik, untuk profilnya, Carl Rogers ini bernama lengkap yaitu Carl Ransom Rogers, lahir di Oak Park, Illinois, tanggal 8 Januari tahun 1902. Rogers wafat pada 4 Februari 1987 yang dikarenakan operasi pinggulnya yang patah atau akibat kegagalan dari operasi pinggul tersebut. Kemudian orang tuanya adalah yang pertama Ibu Julia Casing Rogers, selanjutnya adalah ayah bernamakan Walter. Rogers sendiri menikah pada tahun 1924 dengan Helen Elliot, yang kemudian memberikan anak pertama yaitu David, dan kemudian adalah anak kedua Natalie. Dan untuk Rogers merupakan Kristen yang taat. Selanjutnya Ibu. Nah, untuk riwayat pendidikannya, yang pertama, Rogers sendiri merupakan pernah mengambil jurusan pertanian di University of Wisconsin, cocok di sana, dan kemudian mengikuti kelas psikologi dan pendidikan di Columbia University tahun 1924 dan mendapatkan gelar PhD di sana pada tahun 1931. Dan dia juga pernah belajar di jurusan psikologi klinis dan pendidikan di Teachers College tahun 1924. Karyanya adalah yang pertama buku The Clinical Treatment of the Problem Child tahun 1939, kemudian Counseling and Psychotherapy tahun 1924, yaitu tentang cara meminimalisasi dan identifikasi penyebab gangguan serta penamaan gangguan. Selanjutnya adalah client-centered therapy. Baik, Ibu. Selanjutnya, Ibu. Nah, untuk riwayat pekerjaannya, Rogers ini pernah bekerja di ladang dan tempat penjualan kayu lokal. Itulah kenapa dia mengambil jurusan pertanian di University of Wisconsin. Kemudian dia memutuskan untuk tidak melanjutkan dan lanjut ke psikologi tadi, dan sempat pernah beliau menjadi staf di Institute of Child Guidance New York tahun 1924. Kemudian pekerjaannya yang selanjutnya pernah menjadi tenaga pengajar di Teacher College tahun 1953, kemudian dosen sosiologi di University of Rochester, kemudian pengarah layanan konseling untuk United pernah selanjutnya Ibu. Ya. Sebelumnya Ibu, ya. Pernah menjadi pengarah layanan konseling untuk United Service Organization, kemudian bekerja di Western Behavior Science Institute, WBSI, kemudian pernah menjadi pemimpin workshop di berbagai negara seperti Hungaria, Brazil, dan Uni Soviet. Dan juga Roger ini adalah ketua pertama organisasi American Association for Applied Psychology dan berhasil menyatukannya dengan American Psychology Association, merupakan dua organisasi terbesar di Amerika. Dan dengan adanya Roger sebagai ketua organisasi, dialah yang menjadi yang pertama menjadikan organisasi ini istilahnya bersatu seperti itu. Dan ketua pertama organisasi American Academy of Psychotherapists. Selanjutnya peraih penghargaan Distinguished Scientific Contribution Award. Selanjutnya, Ibu. Nah, gambaran umum tentang teori Rogers ini. Menurut Rogers mengembangkan teori kepribadian humanistik yang tumbuh dari pengalamannya sebagai praktisi psikoterapi dan menjadikan psikoterapi sebagai landasan dalam membangun teorinya. Jadi, Rogers ini semulanya adalah praktisi psikoterapi atau seorang terapis yang kemudian beralih menjadi psikolog seperti itu, atau mengembangkan teori person center teorinya seperti itu. Kemudian Rogers merupakan terapis yang sempurna, namun tidak terlalu menyukai teori. Ini disampaikan oleh Rogers pada tahun 1959. Karena baginya teori membuat sesuatu menjadi terlalu dingin dan bersifat eksternal, serta ia mencemaskan pula teorinya akan memberikan suatu ukuran yang pasti dan final. Nah, Rogers lebih tertarik untuk membantu orang lain daripada mencari tahu mengapa mereka melakukan satu perilaku. Ia akan bertanya orang ini pada memikirkan tentang pertanyaan apa yang menyebabkan orang ini berkembang dengan cara seperti ini. Selanjutnya, Ibu. Nah, lanjut Ibu, next. Kita masuk kepada person-centered theory. Yang pertama yaitu tentang asumsi dasar. Nah,
Roger memberikan asumsi dasar tentang teori ini. Yang pertama adalah kecenderungan formatif atau formative tendency, dan yang kedua adalah kecenderungan aktualisasi atau actualization tendency. Selanjutnya, Ibu. Nah, apakah itu kecenderungan formatif atau formative tendency? Kecenderungan formatif terjadi pada setiap hal, baik organik maupun non-organik, untuk berevolusi dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang kompleks. Nah, untuk alam semesta merupakan proses kreatif. Contohnya galaksi bintang yang kompleks terbentuk dari massa yang kurang terorganisasi dengan baik. Jadi kecenderungan formatif ini lebih banyak diasumsikan kepada benda-benda seperti itu, bukan kepada manusia. Selanjutnya, Ibu. Nah, selanjutnya kecenderungan aktualisasi atau actualization tendency. Nah, di sini terdapat 3 kecenderungan. Maksudnya di dalam kecenderungan aktualisasi ini kita akan mengenal yang namanya, yang pertama itu adalah maintenance atau pemeliharaan, yaitu kebutuhan untuk memelihara atau meningkatkan suatu organisme. Yang kedua adalah enhancement, yaitu kebutuhan untuk menjadi lebih baik, dan setiap manusia bergerak menuju keutuhan atau pemuasan dari potensi. Jadi enhancement ini hanya terjadi pada manusia, jadi tidak terjadi pada hewan dan tumbuhan. Sebagai disclaimer sebelumnya, aku lupa, bahwasanya kecenderungan aktualisasi ini terjadi kepada seluruh makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Namun untuk enhancement hanya terjadi pada manusia. Selanjutnya adalah self-fulfillment. Setiap manusia beroperasi sebagai satu organisme yang utuh, yang meliputi keseluruhan bagian manusia yang meliputi fisiologis dan intelektual, rasional dan emosional, dan kesadaran dan juga ketidaksadaran secara utuh. Selanjutnya, Ibu. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai diri dan aktualisasi diri. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi poin dari teori person center ini. Yang pertama adalah tentang diri. Apakah diri itu? Menurut Rogers, diri atau self adalah sebagai hasil dari medan fenomena. Nah, secara garis besar berisikan pengalaman, dan sel ini dapat berubah sebagai akibat kematangan biologis dan belajar. Nah, kemudian apakah itu aktualisasi diri atau self-actualization? Nah, self-actualization atau aktualisasi diri ini adalah kecenderungan untuk memperoleh kepuasan dari dirinya sendiri, sesuai yang dirasakan pada kesadarannya. Nah, aktualisasi diri ini merupakan motivasi dasar manusia untuk mengaktualisasi, menjaga, dan memperkuat diri. Lanjut, Ibu. Nah, kemudian tentang diri tadi, menurut Rogers, kita ini diri tersebut berada di dalam dunia pengalaman. Nah, diri ini kemudian pengalaman ini mempengaruhi diri ini dipengaruhi oleh mempengaruhi pertumbuhan adalah lingkungan. Jadi maksudnya yang mempengaruhi pertumbuhan diri adalah lingkungan. Namun kenyataannya lingkungan kita bergantung pada persepsi kita terhadap lingkungan tersebut. Nah, lingkungan tidak selalu sama dan bersamaan dengan kenyataan. Maksudnya di sini adalah konsep diri atau diri kita ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kemudian kita persepsikan atau berdasarkan lingkungan tersebut. Nah, persepsi kita terhadap seseorang barangkali berbeda dengan apa yang dipersepsikan orang lain terhadap orang tersebut. Dan juga seperti apabila kita mempersepsikan contoh bagaimana perilaku seorang remaja yang berusia 17 tahun dan orang yang seharusnya sudah dewasa berperilaku seperti itu, dan akhirnya itu membentuk suatu persepsi, dan persepsi tersebutlah yang menjadi pengalaman bagi diri seseorang manusia tersebut. Nah, Rogers mengatakan bahwa pengalaman kita menjadi satu-satunya dasar penilaian terhadap perilaku kita. Jadi kita bisa melakukan sesuatu atau kita mengerjakan sesuatu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah kita rasakan. Seperti yang saya contohkan tadi, kita mempersepsikan terhadap orang yang remaja yang berusia 17 tahun, taruhlah dia melakukan perilaku yang kemudian perilaku tersebut kita tiru seperti itu, atau sebaliknya. Kemudian dunia pengalaman tersebut juga
memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi dan menajamkan dunia pengalaman kita. Dan akhirnya membawa pembentukan diri. Jadi semakin berkembang seorang manusia, maka akan lebih meninggikan atau menajamkan dunia pengalamannya dan akhirnya akan membawa pembentukan diri seperti itu. Bu, lanjut Bu. Nah, bagaimana perkembangan diri menurut Rogers? Yang pertama, seorang manusia mendapatkan penerimaan positif. Penerimaan positif yaitu dukungan, cinta, dan persetujuan dari orang lain. Nah, ini dapat kita lihat seperti pengalaman seorang bayi terhadap ibunya. Bayi akan merasakan puas saat menerima penerimaan positif dan frustasi saat tidak menerimanya. Penerimaan positif ini sangat krusial terhadap perkembangan kepribadiannya. Kenapa? Mendapatkan penerimaan positif dari seorang ibunya, penerimaan positif yang dimaksudkan adalah seperti sudah disampaikan, cinta dan persetujuan dari ibunya itu, maka itu akan menghambat bayi tersebut untuk berkembang, seperti itu. Dan ketika seorang ibu menerima apapun perbuatan bayinya atau perilaku bayinya tersebut tanpa melihat semacam apakah itu kesalahan atau itu benar, dan intinya adalah penerimaan itu disebut dengan penerimaan positif tidak bersyarat karena persetujuan diberikan tanpa memperhatikan perilaku seseorang. Jadi sang ibu memberikan penerimaan atau persetujuan kepada bayinya walaupun bayinya tersebut tidak seharusnya melakukan seperti itu atau kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya tidak melakukan seperti itu tapi tetap diterima, maka itu disebut dengan penerimaan positif tidak bersyarat. Nah, ini juga tidak hanya kepada bayi, tapi juga kepada anak-anak seperti itu. Kemudian, perkembangan diri selanjutnya adalah dari penerimaan positif, kemudian beralih kepada penerimaan diri positif. Nah, penerimaan positif itu dapat didapatkan dari luar, seperti bayi yang mendapatkan pengalaman persetujuan dari ibunya, kemudian anak-anak mendapatkan juga dan seterusnya. Nah, penerimaan positif ini kemudian menjadi penerimaan diri positif, yaitu kondisi saat kita memberikan penerimaan dan persetujuan pada diri kita sendiri. Dan akhirnya dari penerimaan diri positif tersebut akan menjadi kondisi yang layak atau condition of worth, yaitu keyakinan bahwa kita dianggap layak hanya ketika kita mengekspresikan perilaku dan sikap yang diinginkan, serta menahan diri untuk tidak mengekspresikan perilaku yang tidak diinginkan. Kalau di dalam teori Freud ini disebut Freud maksudnya itu adalah disebut dengan superego seperti itu. Nah, di dalam kondisi yang layak ini terdapat juga penerimaan positif bersyarat, yaitu persetujuan, cinta atau dukungan yang diberikan hanya ketika seseorang mengekspresikan perilaku dan sikap yang diinginkan orang lain. Selanjutnya, Ibu. Nah, dari perkembangan diri tadi, mulai dari penerimaan positif yang diberikan oleh orang lain, kemudian menjadi penerimaan diri positif, yaitu menerima diri, maksudnya dari diri pribadi. Kalau penerimaan positif dari eksternal, sedangkan dari penerimaan diri positif berasal atau keluar dari diri pribadi, diri atau internal. Nah, kemudian condition of worth atau kondisi yang layak tersebut itu merupakan pembentukan self tadi, dan self tersebut kemudian menjadi konsep diri seperti itu. Konsep diri ini adalah yang meliputi seluruh aspek keberadaan dan pengalaman yang disadari oleh individu. Nah, ini juga bisa disebut dengan real self atau keadaan individu saat ini. Namun juga self memiliki yang dinamakan dengan ideal self atau kondisi yang diinginkan atau keadaan individu yang ingin dilihat individu itu sendiri atau apa yang ingin dicapai individu tersebut atau bisa disebut juga dengan harapan. Nah, ini merupakan diri ideal dari individu tersebut. Nah, kemudian antara real self, kondisi diri atau konsep diri tersebut, dan ideal self
Apabila terjadi keseimbangan atau kesesuaian, maka disebut dengan kondisi kongruens atau keseimbangan. Kemudian apabila real self atau ideal self tadi tidak mengalami terjadi ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian antara real dan ideal tadi, maka self yang berdampak pada kesehatan psikologi seseorang. Yang disebut kondisi tersebut adalah incongruence. Jadi apabila seseorang itu kondisi saat ini dengan apa yang dia inginkan atau ideal self-nya atau apa yang ia harapkan, apabila itu sesuai atau seimbang, sesuai dan seimbang, maka itu tidak berdampak, istilahnya berdampak dengan kesehatan psikologisnya, atau bisa dibilang bahwa dia mengalami psikologi kesehatan psikologisnya itu dikatakan bagus. Dan apabila real self kondisi saat ini dengan ideal self kondisi yang dia harapkan, yang ingin dia capai itu tidak seimbang atau tidak sesuai atau tidak ketemu di dunia nyata, maka hal ini berdampak pada kesehatan psikologis seseorang tersebut, atau bisa dibilang kesehatan psikologisnya mengalami gangguan seperti itu. Contohnya saja untuk real self dan ideal self ini, misalkan seseorang yang mungkin dia mulai dari bayi, kemudian anak-anak sampai menjadi dewasa, tumbuh. Contohnya seorang wanita tumbuh menjadi seorang perempuan yang hebat, prestasinya bagus di bidang akademik dan lain-lain. Kemudian dia ketika menikah mengharapkan bahwasanya dia mampu dan bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang dia dapatkan. Contohnya, dia bisa menjadi taruhlah itu seorang wanita karir atau menjadi seorang dosen ketika ia menikah. Namun ketika dia menikah, nah itu masuk ke dalam real self-nya tadi. Apa yang dia inginkan ketika sebelum menikah tadi ia masih ingin menjadi wanita karir, ternyata tidak sama sekali. Nyatanya wanita tersebut hanya mengurus, maksudnya hanya berkecimpung di dalam kehidupan rumah tangganya, hanya seputar mengurus anak, mengurus suami, dan lain-lain. Dan akhirnya harapan dan kondisi realnya wanita tersebut dengan harapan yang ia harapkan sebelum ia menikah itu tidak sesuai, dan itulah yang menyebabkan terjadinya incongruence atau ketidakseimbangan. Dan ketidakseimbangan inilah yang berdampak pada kesehatan psikologisnya wanita tersebut, atau bisa dibilang kesehatan psikologisnya sedang mengalami gangguan seperti itu. Selanjutnya, Ibu. Nah, kemudian Rogers juga mengutarakan bahwasanya di dalam person-centered theory ini terdapat kesadaran yang dimana ada tingkat kesadaran, kemudian penyangkalan atas pengalaman positif. Nah, tingkat kesadaran yang pertama yaitu ketika kejadian yang dialami pada batas kesadaran dan kemudian diabaikan. Contohnya, barangkali taruh seorang anak, kebetulan dia mendapatkan nilai yang bagus di salah satu ujiannya atau ulangan hariannya seperti itu, kemudian dia abaikan seperti itu. Kenapa? Karena biasanya dia tidak pernah mendapatkan nilai 100 seperti itu, kemudian dia abaikan seperti itu. Kemudian selanjutnya pengalaman yang disimbolisasikan dan dimasukkan secara bebas ke dalam konsep diri. Nah, contohnya seperti biasanya itu anak tersebut yang mendapatkan nilai yang 100 tiba-tiba itu sebelumnya hanya mendapatkan nilai di bawah itu, dan orang-orang menganggap bahwasanya anak tersebut tidak pintar, anak tersebut bodoh atau sebagainya macamnya, dan kemudian itu akhirnya menjadi konsep diri. Makanya ketika dia mendapatkan nilai 100 dalam salah satu ulangan, dia berharap itu kebetulan seperti itu. Saya kan tidak sehebat itu, tidak sepintar itu, dan sebagainya. Nah, selanjutnya tingkat kesadarannya lanjut ke pengalaman yang diterima dalam bentuk distorsi atau yang telah diubah. Nah, contohnya ketika dia mendapatkan nilai ulangan, apabila nilai ulangan tersebut tidak memuaskan, dia kemudian mendistorsi pengalaman tersebut. Itu karena gurunya menerangkan tidak
tidak bagus seperti itu, atau ibunya terlalu menerangkan cepat-cepat jadi saya tidak menangkap mata pelajaran tersebut. Padahal sebenarnya anak tersebut mungkin taruhlah dia mendapatkan nilai-nilai sebelumnya yang cukup tidak memuaskan itu karena pengalamannya yang misalkan sering tidak buat tugas atau sering bolos dan sebagainya. Kemudian penyangkalan atas pengalaman positif. Penyangkalan terhadap ujian yang di dalamnya tersirat ejekan, sindiran, atau ancaman. Nah, seperti tadi ketika dia sebelumnya kok nggak pernah dapat nilai 100 dan tiba-tiba dapat nilai 100 seperti itu. Nah, kemudian pengalaman positif yang orang-orang yang menganggap itu, wah bagus, kamu pintar, sudah pintar ya, seperti itu. Dan akhirnya pengalaman positif itu dia sangkal karena dia menganggap dia itu hanya tiba-tiba saja mendapatkan atau hanya kebetulan saja gitu. Tidak harus dipuji, biasa saja seperti itu. Walaupun saya mendapatkan nilai 100, mungkin karena saya belajar lebih keras gitu. Lanjut Ibu. Nah, kemudian menurut Roger untuk menjadi seorang manusia atau becoming a person, Rogers mengungkapkan bahwa untuk menjadi seorang manusia harus melalui proses seperti membuat kontak positif atau negatif dengan orang lain untuk menciptakan pengalaman. Nah, dalam hal ini penghargaan positif diperlukan untuk mendapatkan penghargaan diri yang positif atau pengalaman menghargai diri sendiri. Nah, jadi tadi sudah disampaikan tadi sebelumnya penerimaan yang positif atau penerimaan dan penghargaan positif itu sama. Itu didapatkan ketika orang-orang lain memberikan pengalaman positif atau penghargaan positif terhadap diri seseorang yang kemudian menjadi pengalaman diri yang positif atau pengalaman menghargai diri sendiri seperti itu. Maka dari itu dapat dirumuskan bahwa sumber dari penghargaan diri yang positif terdapat pada penghargaan positif yang diterima dari orang lain atau pengalaman diri yang positif terdapat pada pengalaman positif yang diterima dari orang lain. Nah, jika sudah sampai pada fase ini, orang tersebut menurut Rogers adalah orang yang paling penting dalam lingkup sosial dengan caranya sendiri. Selanjutnya, Bu. Nah, kemudian Rogers mengatakan bahwasanya terdapat hambatan kesehatan psikologi. Yang pertama, penghargaan bersyarat. Yang kedua, inkongruensi. Yang ketiga, sikap defensif. Dan yang keempat adalah disorganisasi. Apakah penghargaan bersyarat itu? Penghargaan bersyarat atau disebut dengan conditions of worth, yaitu adalah kita dapat mempersepsikan bahwa kita dapat dicintai atau diterima hanya jika kita memenuhi ekspektasi atau persetujuan orang lain. Seperti persetujuan orang tua, teman sebaya, atau pasangan hidup. Ini bisa dialami oleh semua orang. Seseorang dapat merasa dia itu dicintai apabila dia melakukan ini gitu. Misalnya seperti anak-anak ingin mendapatkan cinta dari orang tuanya. Nah, maka dia akan salah satunya mungkin untuk mendapatkan cintanya itu dia harus di semua mata pelajaran atau mendapatkan ranking atau peringkat pertama, maka dia menganggap dengan dia belajar dengan keras dan mendapatkan nilai yang bagus, maka orang tuanya tersebut akan mencintainya atau menerimanya seperti itu. Atau seorang pasangan muda-mudi yang dalam tanda kutip mungkin pacaran seperti itu, dia akan merasa diterima, dicintai apabila dia melakukan apa yang diminta oleh pasangannya tersebut. Nah, selanjutnya inkongruensi. Nah, inkongruensi ini terjadi karena perbedaan antara konsep diri, real self, seseorang yang dengan apa yang diinginkannya secara ideal. Seperti pemaparan sebelumnya, bahwasanya perbedaan antara konsep diri atau real self dan apa yang diinginkan secara ideal atau ideal self, apabila itu tidak sesuai atau tidak seimbang dengan kenyataan, maka itulah yang menyebabkan inkongruensi atau yang menyebabkan gangguan kesehatan atau hambatan kesehatan psikologi tersebut. Nah, inkongruensi ini lama-lama kemudian menimbulkan kerentanan, kecemasan, dan ancaman. Nah, kenapa seperti itu? Yang pertama, kerentanan. Kerentanan itu apabila seseorang tersebut tidak menyadari apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Maksudnya apa yang dia lakukan saat ini atau kondisi yang dia lakukan saat ini tidak sesuai dengan apa yang seharusnya atau diri secara ideal yang harus dia lakukan. Seperti itu.
dan kadang-kadang orang tersebut kemudian malah bersikap bertingkah laku aneh atau tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dia lakukan. Nah, kemudian apabila itu sudah mulai dia mulai sadar, lama-lama kemudian hal ini menjadi kecemasan karena kondisi yang dia rasakan saat ini tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Nah, itu menjadikan kecemasan seperti itu. Nah, kecemasan ini berlanjut dan akhirnya menjadi sebuah ancaman. Nah, karena semakin besar hal ini dirasakan, individu semakin akan rentan, kemudian kecemasan dan ancaman dapat dirasakan karena rasa tidak nyaman yang diakibatkan telah menyadari adanya ketidakseimbangan. Jadi ketika seseorang sudah menyadari bahwasanya dia tidak seimbang antara kondisi real dengan ideal self-nya, kondisi real self dengan ideal self-nya, maka yang pertama dia akan merasa rentan, kemudian selanjutnya menjadi cemas, dan akhirnya menjadi ancaman seperti itu. Nah, hambatan selanjutnya adalah sikap defensif. Nah, sikap defensif ini adalah perlindungan atas konsep diri dari kecemasan, ancaman, dengan penyangkalan atau distorsi dari pengalaman yang tidak konsisten dengan konsep diri. Mohon maaf Ibu, mungkin Bapak Ibu semuanya mungkin ada bingung kok ada tiba-tiba di konsep diri, kemudian real self. Jadi konsep diri dan real self itu sebenarnya sama seperti itu. Nah, sikap defensif ini terjadi atau merupakan sebagai bentuk perlindungan akibat perlindungan atas real self yang tadi merasakan cemas dan terancam dalam bentuk penyangkalan atau distorsi seperti itu. Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, ketika dia ketika dia menyadari bahwasanya dia tidak sesuai dengan keinginannya, contoh seperti seorang anak gitu, anak yang berkeinginan untuk mendapatkan nilai yang bagus agar orang tuanya menyayanginya, orang tuanya mencintainya karena mendapatkan nilai yang bagus. Namun ternyata di kondisi realnya dia sama sekali tidak bisa mencapai hal itu, dan akhirnya apa yang dia kondisinya dengan apa yang dia inginkan, kemudian dia melakukan penyangkalan, oh saya tidak bisa seperti itu karena gara-gara ini, karena gurunya tidak bagus mengajar, atau karena teman mengganggu saya saat saya belajar, dan lain-lain seperti itu. Kemudian disorganisasi. Disorganisasi adalah ketidakmampuan menyesuaikan diri dalam aspek psikologis, dan terjadi perbedaan kecil antara diri dan pengalaman sampai yang paling inkongruen. Jadi kayak dia sudah tidak bisa membedakan ketidakmampuan menyesuaikan diri dalam aspek, dan terjadi seperti itu kira-kira. Mungkin kalau ada penjelasan yang kurang nanti bisa kita minta bantuan dari Profesor ini. Selanjutnya Bu. Nah, berikutnya adalah psikoterapi atau client-centered therapy. Jadi seperti yang pemaparan yang disampaikan sebelumnya pada awal sebelumnya, Roger itu sama sekali konsepnya adalah ingin membantu seseorang. Dia ingin membantu orang tersebut untuk menjadi lebih baik, dan bukan mencari tahu kenapa orang tersebut berlaku seperti ini. Maka Rogers menerapkan psikoterapi yang bernama client-centered therapy atau terapi yang berpusat pada klien. Nah, metode terapi ini menempatkan tanggung jawab atas perubahan kepribadian pada klien, bukan pada terapis. Nah, klien di sini adalah yang menjadi pencari, penemu, dan pencipta solusi. Sedangkan terapis hanyalah menjadi fasilitator dan tanpa intervensi, dan tidak memberi saran atau masukan. Selanjutnya, Bu. Nah, sebelum melakukan psikoterapi, maka yang pertama harus diperhatikan adalah kondisi. Klien dengan kondisi cemas harus bertemu dengan terapis yang kongruen atau memiliki empati. Yang kedua adalah kongruensi konselor.
Apabila pengalaman organismik, pengalaman klien tadi sejalan dengan kesadaran atau pengalamannya tersebut, serta dengan kemampuan dan keinginan untuk secara terbuka mengekspresikan perasaan-perasaannya. Selanjutnya adalah penerimaan positif tidak bersyarat atau unconditional positive regard. Selanjutnya, Ibu. Nah, mohon maaf, berarti slide-nya diulang sedikit. Selanjutnya yang keempat, yaitu mendengarkan secara empati. Sang terapis mendengarkan secara empati keluhan-keluhan dari klien tersebut. Nah, tahapannya dalam perubahan terapeutik adalah yang pertama ditandai dengan ketidakmauan untuk mengkomunikasikan apapun tentang dirinya. Jadi, untuk memulai terapi tersebut, sang klien awalnya itu sama sekali atau tidak mau mengkomunikasikan apapun yang terjadi tentang dirinya. Kemudian dengan adanya client-centered therapy ini, di mana konselor tadi bersifat kongruen seperti dan memiliki empati dan juga memiliki penerimaan positif tidak bersyarat, akhirnya lama-lama kelamaan klien menjadi sedikit lebih tidak kaku. Nah, selanjutnya lebih bebas dalam membicarakan diri mereka walaupun masih sebagai objek. Nah, kemudian klien tersebut mulai berbicara mengenai perasaan mendalam dan mulai melalui perubahan dan pertumbuhan yang signifikan. Dan akhirnya diharapkan dari terapi client-centered terapi ini hasilnya adalah menjadi manusia yang kongruen, yaitu manusia yang antara konsep diri atau real self-nya itu seimbang atau sesuai dengan apa yang dia inginkan atau apa yang dia idealkan atau ideal self-nya, seperti itu. Selanjutnya, Ibu. Nah, selanjutnya menurut Rogers terhadap manusia masa depan. Apabila ketiga kondisi terapi yang perlu dan memadai, yaitu kongruensi, penerimaan positif yang tidak bersyarat, dan empati hadir secara optimal, maka hasilnya adalah manusia masa depan dengan ciri seperti ini. Maksudnya di sini adalah manusia yang diharapkan ketika telah melakukan terapi seperti itu. Yang pertama, dia lebih mudah beradaptasi, kemudian lebih terbuka atas pengalaman-pengalaman mereka, kemudian percaya pada diri sendiri, kemudian kecenderungan untuk hidup sepenuhnya pada masa sekarang atau kehidupan eksistensialnya, kemudian percaya pada kemampuan diri mereka untuk merasakan hubungan yang harmonis dengan orang lain, kemudian lebih terintegrasi, lebih utuh, tanpa batasan-batasan buatan antara proses kognitif yang dilakukan secara sadar ataupun tidak. Kemudian kepercayaan dasar pada kemanusiaan dan lebih menikmati kekayaan hidupnya daripada orang lain. Selanjutnya. Nah, kesimpulan dari teori Rogers ini adalah yang pertama, Rogers sebagai psikoterapis memandang manusia yang sehat secara psikologis dari teorinya. Jadi semua manusia itu sebenarnya sehat, namun lebih memandang individu sebagai, dan Rogers itu memandang individu sebagai pribadi yang unik dan bukan persamaannya. Jadi setiap individu itu memiliki perbedaan-perbedaan yang merupakan bagian dari pribadinya, seperti itu. Kemudian suatu perubahan atau perkembangan kepribadian bertumpu pada kondisi dan proses dan hasil konseling yang berpusat pada klien, seperti itu. Kemudian maka dari itu klien atau individu yang sukses akan menjadi manusia masa depan yang berfungsi sepenuhnya. Selanjutnya, Ibu. Nah, selanjutnya pandangan Islam mengenai person-centered theory atau teori person-centered ini, kita mengambil surat Ali Imran ayat 139 dan surat Ar-Ra'du ayat 11. Quran surat Ali Imran ayat 139 dengan yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Di sini disorotkan kepada orang yang beriman karena bahwasanya yang orang yang beriman itu sama sekali tidak akan merasa lemah atau bersedih hati terhadap apa-apa yang dia dapatkan atau terhadap apa-apa kejadian yang menimpa dari dirinya, seperti itu.
Kemudian ditambahkan lagi, mohon maaf karena tidak dituliskan di dalam slide, di dalam sebuah hadis Nabi besar Muhammad SAW bersabda bahwasanya apa yang menurutmu baik belum tentu baik menurut Allah, seperti itu. Dan apa yang menurutmu buruk belum tentu buruk menurut Allah, seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memiliki rencana sendiri terhadap apa yang kita terima, atau nasib yang, atau takdir yang manusia terima, gitu, seperti itu. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang pada diri mereka. Jadi intinya seseorang tersebut bisa menjadi lebih baik atau bisa mengaktualisasikan dirinya apabila mereka sendiri yang mau mengubah dirinya tersebut, seperti itu. Dan salah satu contoh dalam ayat ini juga ketika dia merasakan bahwa dia tidak sesuai dengan kondisi real, dengan ideal self-nya, itu adalah dengan melakukan konseling atau terapi yang berpusat pada klien atau client center terapi. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan ini merupakan referensinya. Selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan diskusi, dan untuk penambahan atau penguatan atau barangkali ada yang salah dan harus dikoreksi, kita minta bantuan nanti dengan terhadap profesor ini. Terima kasih. Saya ucapkan Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Anggun laporannya dari Rogers. Jadi kunci di sini adalah bagaimana antara real self dengan ideal self itu harus congruence, ya, harus menyatu. Ya, kalau tidak akan terjadi nanti masalah kecemasan, dan itu kalau misalnya tentang kecemasan ya harus di konseling. Nah, dalam konseling itu sendiri ya dengan pendekatan Rogers ya, jadi berarti di sini pusatnya ya kembali kepada klien itu sendiri. Jadi klien itu sendiri yang harus punya solusinya. Ya, si terapisnya, psikolognya ini hanya mancing-mancing. Oh begitu ya. Jadi menurut saudara itu bagus enggak? Kalau enggak, saya harus gimana? Jadi semua jawaban-jawaban itu ada di pihak klien, ya, bukan dari si psikolog. Ya, jadi kita kayak kaca saja seperti itu. Baik, kita dengarkan contoh dari Terry Rogers ini oleh Ai. Silakan, Ai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Reni, dan juga seluruh panitia penyelenggara ngaji online, juga seluruh peserta atau Bapak Ibu yang berkenan hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Baik, Ibu Dewi, mohon untuk share screen mungkin. Baik, untuk sore hari ini ada contoh kasus ya yang saya coba analisis dari teorinya Carl Rogers, di mana dalam pembahasannya ini ada 2 poin penting. Yang pertama adalah sinopsisnya, kemudian yang kedua analisis kasus dari teori Rogers. Selanjutnya, Bu. Baik, untuk sore hari ini mengenai teori Rogers dalam aplikasinya, ini saya coba analisis dari sebuah film yang berjudul Still Alice. Nah, film ini rilis pada tahun 2014 yang disutradarai oleh Richard Glatzer dan Was Westermoreland. Film ini mengisahkan tentang Alice Holland sebagai peran tokoh utamanya, di mana Alice ini merupakan seorang profesor linguistik terkenal
yang kondisinya sudah menikah dan hidup dengan bahagia. Alice juga ini sudah memiliki 3 orang anak yang sudah dewasa. Nah, kemudian apa yang menarik dari film ini, di mana kehidupan Alice ini yang sebelumnya baik-baik saja, aman-aman saja, kemudian mulai berubah ketika ia mengalami gejala awal penyakit Alzheimer. Sehingga di sana ia muncul perasaan tertekan dan bahkan ia sampai kehilangan karirnya. Alice ini berjuang dalam sisa hidupnya untuk melawan penyakitnya dan memanfaatkan waktu yang tersisa itu untuk menemukan cinta dan kedamaian. Selanjutnya. Baik, ini kenapa saya mengambil tema dari film Alice atau tokoh Alice dalam film Still Alice. Boleh selanjutnya Bu Dewi. Baik, ini ada beberapa poin yang saya rasa cocok jika dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori Rogers, di mana yang pertama mengenai konsep diri atau self-concept. Kita dapat melihat bagaimana diri yang diharapkan oleh Alice atau ideal self-nya, kemudian real self-nya atau diri yang sebenarnya, kemudian dari kecenderungan untuk aktualisasi dirinya, 3 poin yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Anggun, yaitu maintenance atau kebutuhan pemeliharaan, enhancement untuk peningkatan diri, dan juga self-fulfillment atau pemenuhan diri itu terdapat dalam tokoh Alice ini. Kemudian selanjutnya tentang positive regard atau penghargaan positif, di mana ada 2 poin, yaitu Alice mendapatkan penghargaan positif yang bersyarat dan juga tidak bersyarat. Selanjutnya mengenai konsistensi diri dan juga kongruensi, terdapat kesesuaian, keseimbangan atau kongruensi. Kemudian dampaknya dari inkongruensi itu ada kecemasan, yaitu yang berupa anxiety atau masih standar kecemasan, dan ada yang sudah kecemasannya sudah tinggi atau menjadi ancaman dan atau threat. Kemudian defensiveness dalam kondisi perlindungan diri atau pertahanan dirinya, ini ada distorsi yang dilakukan oleh Alice. Selanjutnya, Bu. Baik, langsung saja kita coba lihat beberapa potongan dari film Alice ini mengenai konsep dirinya. Pertama, dapat kita lihat bahwa secara harapan atau ideal self-nya, Alice ini merupakan seseorang yang tidak kenal lelah, seseorang yang penuh dengan ambisi, dan ia tipe orang yang sempurna. Hal ini diungkapkan oleh suaminya, di mana suaminya mengungkapkan, tapi kau tidak kenal lelah dan kau ingin segalanya dan sekaligus. Kemudian Alice mengakui, itulah diriku dan aku menyukainya. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa memang kondisi diri sebagai seseorang yang sempurna itu disukai oleh Alice, dan itu menjadi ideal self-nya Alice. Selanjutnya. Baik, untuk real self atau kondisi diri yang sebenarnya dari Alice Holland, yaitu dia merupakan seorang wanita cantik dengan pengetahuan dan karir yang tinggi. Hal ini juga diungkapkan dalam sebuah perayaan ulang tahun, di mana suaminya bersulang beserta anak-anaknya teruntuk wanita paling cantik dan pintar. Nah, itu adalah kondisi diri Alice sebagai seorang wanita cantik dengan pengetahuan yang tinggi, itu juga disampaikan oleh suaminya, dan itu merupakan kondisi Alice yang sebenarnya. Ini juga pengakuan tentang kondisi Alice sebagai seorang yang cerdas disampaikan oleh pemandu acara dalam sebuah seminar, di mana ia menyambut seorang profesor muda linguistik di Universitas Columbia, yaitu menyambut Alice. Selanjutnya.
Baik, mengenai kondisi kecenderungan aktualisasi diri dari Alice. Nah, ini ada 3 poin yang tadi. Yang pertama adalah kebutuhan untuk terus melakukan pemeliharaan diri. Nah, di mana maintenance ini dilakukan oleh Alice dengan menutupi kekurangannya dengan sebuah alasan. Nah, ini jadi ceritanya pada suatu hari dalam sebuah seminar, Alice itu lupa akan teks atau apa yang lupa dengan apa yang ingin ia sampaikan. Tetapi ia mengelak dengan mengungkapkan, aku seharusnya tak minum banyak campaign. Padahal sebenarnya dia tidak minum apapun sebelumnya, namun memang dia itu benar-benar lupa, karena tadi sebenarnya itu sudah muncul gejala dari penyakitnya. Tetapi untuk menutupi kekurangannya, Alice itu membuat sebuah alasan bahwa seharusnya ia tidak banyak minum campaign, padahal sebenarnya dia tidak minum. Nah, kemudian dalam peningkatan diri, ini terus Alice lakukan, sebagaimana dapat kita lihat bersama dalam potongan videonya. Nah, ini Alice ini terus melakukan penelitian. Jadi itu yang dia lakukan untuk terus meningkatkan kualitas diri dengan terus melakukan penelitian. Kemudian dalam pemenuhan diri atau self-fulfillment, di mana self-fulfillment ini membutuhkan peran orang lain, seperti dari pasangan, misalkan di mana pasangan tersebut itu harus memberikan dukungan, memberikan rasa empati, dan juga memberikan kondisi yang jujur terhadap pasangannya. Nah, itu juga didapatkan oleh Alice, di mana ini kondisinya adalah pada saat Alice sudah cukup lama keluar dari rumah, sekitar 2 jam lebih. Karena ia lupa akan jalan pulang, akhirnya dia berlari-lari terus mengelilingi komplek tanpa dia tahu jalan pulang. Dan itu membuat suaminya khawatir, dan itu diungkapkan juga oleh suaminya. Nah, ini menunjukkan bahwa self-fulfillment-nya Alice itu terpenuhi di mana ia memiliki pasangan yang memiliki rasa empati, yaitu dengan menunjukkan rasa khawatirnya. Selanjutnya, nah ini mengenai kongruensi dan konsistensi diri. Untuk kondisi yang pertama, kongruensi dari film Alice ini dapat kita lihat di mana kondisi diri ideal atau diri yang diharapkan dengan diri yang sebenarnya itu sesuai atau match. Nah, sebagaimana dapat kita ketahui bahwa Alice itu seorang diri idealnya itu dia adalah seorang wanita yang cerdas, dia itu seorang yang sempurna dengan karir yang baik. Nah, ini juga terbukti bahwa kondisi diri Alice yang sebenarnya atau real self-nya, ia juga merupakan seorang wanita cerdas. Sebagaimana disampaikan juga oleh koleganya bahwa ia mengungkapkan, setiap kali aku dan Alice berdebat, nah ia selalu menang. Itu menunjukkan bahwa Alice adalah seorang wanita yang cerdas. Kemudian, Alice juga disebutkan bahwa ia terkenal karena menulis sebuah buku gitu tentang linguistik. Nah, ini juga menunjukkan bahwa memang kondisi diri Alice yang sebenarnya itu adalah sebagai seseorang yang memiliki karya yang baik, yang bahkan diakui oleh dunia. Jadi antara diri yang Alice harapkan dengan diri yang sebenarnya itu sesuai, sehingga ini disebut oleh Roger sebagai kongruens atau kongruensi. Selanjutnya. Baik, nah ini untuk kondisi yang kedua, di mana terjadi inkongruensi atau ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian antara diri ideal, diri yang diharapkan dengan diri yang sebenarnya atau kondisinya itu unmatched. Nah, kondisi ini terjadi pada saat tadi ketika Alice lupa tentang materi yang akan ia sampaikan. Kemudian ia juga lupa ketika ia konsultasi ke dokter,
Kemudian dokternya meminta Alice untuk mengulang kata-kata yang disampaikan oleh dokter sebelumnya. Nah, kondisi ini tidak sesuai dengan apa yang diri Alice harapkan atau ideal self-nya. Sehingga dari sini itu bisa terjadi inkongruensi. Nah, kemudian selanjutnya, Bu. Kemudian apa yang terjadi apabila misalkan tadi terjadi inkongruensi. Nah, dari kejadian tadi ketika Alice lupa terkait pidatonya atau yang akan ia sampaikan di seminar, dan juga ketika ia konsultasi ia lupa untuk menyebutkan nama-nama yang harus diulang. Nah, itu terjadi kecemasan. Kecemasan ini masih ringan ya konteksnya, di mana sikap cemas yang ditunjukkan oleh Alice ini terdapat dalam filmnya, di mana ia mengotak-atik HP, menyusun kata-kata atau bermain, tetapi dia menuliskan kata-kata yang sama sekali tidak memiliki arti. Yaitu kata, di sini ada huruf Y, D, O, V. Nah, itu kan tidak ada artinya, jadi seperti hanya untuk menghilangkan rasa cemas, atau itu justru menunjukkan kecemasan ya maksud saya. Nah, kemudian kecemasan lain yang ditunjukkan oleh Alice adalah ketika tadi ia lupa jalan pulang. Nah, Alice itu menunjukkan kecemasannya dengan menangis. Kemudian pada saat malam harinya, ini juga Alice mengalami kesulitan untuk tidur. Selanjutnya. Nah, kemudian dari kecemasan tadi, karena adanya ketidaksesuaian antara konsep diri dengan diri yang sebenarnya, itu bisa berlanjut lebih tinggi tingkatannya, yaitu menjadi ancaman atau threat. Nah, ini kondisinya terjadi ketika Alice sudah mengetahui hasil tes dari dokter, di mana ia sudah divonis mengidap penyakit Alzheimer dini. Nah, di sini Alice sangat frustasi. Pada saat itu ia bahkan sampai marah-marah terhadap suaminya, dan ia mengatakan bahwa semua yang kukerjakan seumur hidupku mulai hilang. Nah, ini menunjukkan sebuah ancaman bagi Alice, karena seluruh hasil kerja keras Alice selama ini untuk menjadi seseorang yang diakui di dunia, menjadi profesor linguistik, ini terancam akan hilang. Nah, ini sudah menjadi ancaman bagi Alice. Karena kondisi Alzheimer ini itu sepenuhnya akan merusak konsep diri Alice. Seperti itu. Nah, kemudian ancaman lainnya ini juga disampaikan oleh Alice pada saat ia dan suaminya mendapatkan undangan untuk datang di acara reuni. Namun ia tidak berkenan hadir di sana. Karena di sana dia merasa takut dan terancam. Bahkan Alice mengatakan, aku mungkin tak bisa mengingat nama. Jadi itu sudah menjadi ancaman untuk Alice. Karena ia nantinya akan merasa malu. Karena bahkan untuk mengingat nama dari orang-orang di sekitar atau mengingat peristiwa yang terjadi pun bersama orang-orang atau bersama teman-temannya, ia tidak mampu mengingatnya. Sedangkan diri Alice yang sebenarnya yang ia harapkan itu bukan seperti itu, tetapi menjadi seseorang yang sempurna. Selanjutnya. Baik, nah ini untuk kondisi pertahanan diri atau kondisi perlindungan yang dilakukan oleh Alice dalam menghadapi inkongruensi. Pertama, pada kasus pertama dapat kita lihat tadi pada saat terjadi lupa, ketika Alice lupa terhadap apa yang akan ia sampaikan, kemudian ia membuat sebuah alasan bahwa ia seharusnya tidak banyak minum campaign, padahal dia itu tidak minum. Nah, ini adalah upaya yang dilakukan Alice untuk melindungi konsep dirinya, di mana ia ingin terlihat tetap sebagai diri idealnya, yaitu orang yang sempurna, orang yang cerdas. Nah, kemudian pada saat tadi diminta oleh dokter untuk mengulangi beberapa kata, tapi Alice tidak mampu melakukannya. Alice pun membuat alasan lagi, di mana alasan yang disampaikan adalah,
Aku hilang fokus saat bicara tentang orang tuaku. Dan Alice meminta untuk mengulangi tesnya lagi. Nah, ini adalah bentuk distorsi atau bentuk perlindungan diri yang dilakukan oleh Alice pada saat terjadi inkongruensi atau ketidaksesuaian antara konsep diri yang diinginkan atau ideal self dengan konsep diri yang sebenarnya atau real self. Selanjutnya, Bu. Baik, kemudian apa yang terjadi setelah Alice mengetahui dirinya mengidap Alzheimer? Dapat kita lihat selanjutnya. Nah, ketika Alice sudah mengetahui atau ketika Alice sudah divonis mengidap penyakit Alzheimer, yang terjadi adalah perubahan konsep diri, di mana antara ideal self, yaitu sebagai seseorang profesor yang terkenal, yang cantik dan pintar, itu menjadi tidak sesuai atau unmatched dengan kondisi diri yang sebenarnya. Di mana kondisinya saat ini Alice sudah tidak secerdas sebelumnya karena dia mengalami penurunan daya ingat. Nah, ini terjadi inkongruensi ya di sini. Karena memang ada ketidaksesuaian antara diri ideal Alice dengan diri yang sebenarnya. Jadi konsep dirinya di sini berubah. Boleh selanjutnya. Nah, kemudian ketika sudah terjadi perubahan konsep diri tadi, nah ini ada yang disebut oleh Rogers dengan penghargaan positif. Ada dua jenis yang disampaikan seperti sebelumnya disampaikan Mbak Anggun, yaitu kondisional atau penghargaan positif yang bersyarat dan unkondisional yang tidak bersyarat. Untuk yang kondisional, sebagai contoh dalam film ini, itu terjadi pada saat Alice diketahui oleh koleganya bahwa Alice itu mengalami penyakit Alzheimer. Dan ini koleganya ini mendapatkan beberapa laporan dari para mahasiswa bahwa pada saat Alice mengajar, kondisinya Alice itu sudah tidak bisa fokus, Alice bahkan lupa dengan materi yang harus ia sampaikan itu apa. Jadi seperti orang yang benar-benar kehilangan konsentrasi. Jadi dianggapnya oleh para mahasiswa itu tidak layak untuk mengajar. Nah, dari laporan-laporan tersebut akhirnya ditelusuri, oh ternyata Alice itu mengidap penyakit Alzheimer. Dan Alice sebenarnya ingin terus mempertahankan untuk tetap mengajar di kampusnya. Tetapi ada kondisi lain di mana penghargaan positif yang bersyarat ini diberikan, yaitu ketika kondisinya Alice sudah tidak mampu seperti dulu, tidak mampu memberikan sesuatu, maka Alice sudah tidak dihargai lagi. Meskipun secara pengungkapannya di sini tidak secara kasar ya, tetapi secara halus disampaikan bahwa pihak kampusnya itu tidak ingin Alice berada di bawah tekanan. Dalam artian sebenarnya mereka tidak ingin memperkerjakan atau menetapkan Alice untuk tetap mengajar seperti itu. Karena apabila kondisi seperti itu tentu saja tidak akan efektif apabila terus dilakukan atau dipaksakan. Nah, kemudian penghargaan positif lain yang kondisinya tidak bersyarat. Mohon maaf Bu yang sebelumnya. Nah, untuk yang tidak bersyarat ini diberikan oleh suaminya. Di mana Alice ini mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak seperti dulu lagi. Tetapi suaminya mengatakan bahwa aku tetap menyukaimu apa adanya. Nah, ini dapat kita lihat dari potongan ini bahwa Alice itu tetap mendapatkan penghargaan positif yang tidak bersyarat, di mana suaminya tetap menerima Alice apa adanya, meskipun kondisinya itu sudah tidak sesempurna dulu. Selanjutnya, Bu. Baik. Kemudian ini ada beberapa usaha yang dilakukan oleh Alice
dalam mempertahankan konsep dirinya. Yang pertama, ia tetap melakukan rutinitas atau pengobatan secara medis, di mana dia teratur untuk minum obat yang disarankan oleh dokter. Kemudian upaya-upaya lain, ia berusaha untuk menuliskan kata-kata, ini ditulis di dapurnya ya, jadi punya papan tulis kecil untuk mengingat nama-nama atau kata-kata. Selanjutnya, baik, usaha lain yang tetap dilakukan oleh Alice ini pada awal-awal ia mengidap Alzheimer sebelum diketahui tetap melakukan pengajaran di kampusnya. Kemudian Alice juga membuat catatan-catatan di handphone untuk tetap mengingat suatu peristiwa atau hal-hal yang penting. Alice juga ini melakukan kunjungan ke panti Alzheimer atau orang-orang yang mengidap Alzheimer di sana. Kemudian Alice juga ini membuat sebuah video. Jadi dia merekam dirinya sendiri dan membuat video tentang dirinya. Nah, di sini Alice mengungkapkan bahwa aku adalah kau dan aku punya hal penting yang harus dikatakan. Dalam video ini dia hanya dia membuat video tentang dirinya untuk nanti supaya dia masih bisa mengenal siapa dirinya yang sebelumnya. Selanjutnya, baik, ini yang terakhir ada pidato ya dari welcome our next Alice. speaker, Alice Howland. A former professor of linguistics at Columbia, she's written textbooks and has lectured all over the world. Alice is living with early onset Alzheimer's with the care and support of her loving family. Please welcome Alice Howland. Please give me just a minute. Good morning. It's an honor to be here. The poet Elizabeth Bishop once wrote, "The art of losing isn't hard to master. So many things seem filled with the intent to be lost that their loss is no disaster." I am not a poet. I am a person living with early onset Alzheimer's, and as that person, I find myself learning the art of losing every day. Losing my bearings, losing objects, losing sleep, but mostly losing memories. I think I'll try to forget that just happened. All my life, I've accumulated memories. They've become, in a way, my most precious possessions. The night I met my husband, the first time I held my textbook in my hands, having children, making friends, traveling the world. Everything I accumulated in life, everything I've worked so hard for, now all that is being ripped away. As you can imagine, or as you know, this is hell. But it gets worse. Who can take us seriously when we are so far from who we once were? Our strange behavior and fumbled sentences change others' perceptions of us and our perception of ourselves. We become ridiculous, incapable, comic. But this is not who we are. This is our disease. And like any disease, it has a cause,
It has a progression, and it could have a cure. My greatest wish is that my children, our children, the next generation, do not have to face what I am facing. But for the time being, I'm still alive. I know I'm alive. I have people I love dearly. I have things I want to do with my life. I rail against myself for not being able to remember things. But I still have moments in the day of pure happiness and joy. And please do not think that I am suffering. I am not suffering. I am struggling. Struggling to be a part of things, to stay connected to who I once was. So live in the moment, I tell myself. It's really all I can do. Live in the moment and not beat myself up too much. And not beat myself up too much for mastering the art of losing. One thing I will try to hold on to, though, is the memory of speaking here today. It will go. I know it will. It may be gone by tomorrow. But it means so much to be talking here today, like my old, ambitious self who was so fascinated by communication. Thank you for this opportunity. It means the world to me. Thank you. Nah, baik, itu tadi videonya sangat terlihat sekali perbedaan antara diri Alice yang sebelumnya dengan diri Alice yang sebenarnya itu secara utuh mengubah konsep diri Alice. Tetapi Alice tetap tegar di mana karena dia memiliki dukungan atau positive regard tadi ya dari suaminya khususnya dan juga dari anak-anaknya. Nah, untuk sebagai penutup ini ada kutipan dari Rogers, di mana Rogers mengungkapkan bahwa manusia itu memiliki kecenderungan untuk bergerak menuju keutuhan atau pemuasan dari potensi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Prof. Reni, suaranya masih di mute. Ya, bagus sekali. Terima kasih pada Saudara Ainur Hasanah. Itu luar biasa karena bisa menjelaskan ya dengan contoh yang sangat detail tentang teori Rogers. Ya, jadi di sini bahwa ya tadi sekali lagi bagaimana Rogers membawa kita untuk supaya menyatu ya antara apa yang kita inginkan dan apa yang potensi yang kita miliki ya supaya kita menjadi manusia yang utuh. Dan sebaliknya juga bagaimana itu akan menjadi manusia yang utuh kalau orang di luar kita juga menerima kita apa adanya ya tanpa ada prasyarat tertentu. Seperti itu. Nah, ini sudah selesai, tinggal 15 menit mungkin waktunya hanya habis untuk 3 kuis ya. Apakah Saudara Ai dengan Saudara Anggun sudah ada pertanyaan? Ya, sudah selesai. Saya tutup dengan saya. Terima kasih banyak sekali lagi pada sahabat yang telah hadir pada ngaji online pada sore hari ini. Ya, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Reni. Wah, jadi penasaran menonton filmnya juga ya, Mbak Ai. Baik, sepertinya waktunya agak mepet-mepet ya, Bu. Mungkin narasumber sudah menyiapkan pertanyaan dari Mbak Anggun, 1 pertanyaan, juga Mbak Ai 1 pertanyaan. Mbak Anggun duluan, silahkan.
Baik, terima kasih Bu Dewi, Profesor Reni. Baik, untuk pertanyaannya yang pertama yaitu disebut kondisi apakah ya, disebut kondisi apakah apabila tidak terjadi kecocokan atau keseimbangan antara real self dengan ideal self. Saya bisa jawab tuh, nggak boleh ya. Peserta yang mau jawab silahkan diketik di ruang chatting. Siapa yang lebih dulu menjawab dengan benar akan mendapatkan hadiah dari sponsor Manari. Silahkan, biasanya ada yang ini nih, Finas ada yang lagi. semangat nih. Ayo, jangan sampai Bu Finas lagi sama Pak Joko. Tuh. Ada yang tersinggung, ada yang semangat. Bu Finas dijejer hadiahnya udah dapat berapa banyak nih. Silahkan. Sudah ada tuh jawabannya, ada banyak. Tapi tulisannya salah. Nah, tulisannya salah ya Bu ya. Tuh. Aduh. Bagaimana? Terserah sama Anggun. Anggun yang jadi jurinya. Ini ada yang menjawab pertama Bu Finas, lalu Mbak Vira, lalu baru 2 nih. Yang lainnya silahkan. Ayo dikebut, yang belum dapat rebutan. Ayo silakan dijawab, Anggun, putusin Anggun. Bu Finas dismiss. Ya. Nggak diambil itu semua. Kayaknya biar rame, Mbak. Yang Biar menang rame aja. Monggo yang lain. Yang mana Vira? Iya. Silahkan. Nggak aci itu. Bu Finas sekali-sekali jadi sponsor Bu Finas karena udah banyak hadiahnya. Apa yang mau disponsorin, Mbak ya? Iya, doa ya. Ini ada Mbak Hana. Yang mana Mbak Anggun sudah ada 3 orang yang menjawab. Udah dijawab tadi. Kan udah dijawab tadi. Yang benar Mbak Bu Vira ya? Ya, oke, saya catat ya. Yang pertama Mbak Vira nih. Oke, lanjut. Mbak Ayi, silahkan pertanyaan kedua. Baik, untuk pertanyaannya, ketika Alice mengidap penyakit Alzheimer, dalam teori Rogers, yang dilakukan oleh suami Alice itu disebut apa? Wah, tadi saya merhatiin nggak ya itu ya? Harus ulangi. Nyanyinya Patty Carey itu, nyanyinya Patty Carey. Judul salah satu judul nyanyinya Patty Carey. Dikasih tahu. I love you. Apa? Ada nyanyinya Patty Carey. Tulis aja Bu Finas. Nanti hadiahnya kasih ke yang lain, nggak apa-apa. Bu Finas yang jawab benar. Ya, ini sudah ada yang menjawab ya. Dari Nyayu Siti Fatimah. Sudah benar belum jawabannya? Ya, sudah benar, memberikan penghargaan tanpa syarat. Aduh, so sweet gitu ya. Ini saya baru ya, ini Ibu ya, Nyayu Siti Fatimah Hazarani, saya catat dulu. Baik, ini Prof. Reni mau ada pertanyaan yang ketiga? Sebutkan salah satu hambatan psikologis menurut Rogers. Aduh. Hambatan kesehatan psikologis. Kayak lagi UAS ya. Silahkan dijawab. Ya, betul. Wah, ini Nurul Mustafidah juga berkali-kali nih. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Berarti yang ketiga Nurul Mustafidah. Saya ketik nomor WA saya, Bapak Ibu yang menang hari ini, mungkin belum informasi alamatnya, sebentar ya. 08567818485. Mohon silakan informasi alamat pengiriman. Alhamdulillah kuisnya sudah terjawab semua. Yang pertama oleh Mbak Vira, kedua oleh Mbak Ibu nih, Nyayu Siti Fatimah, lalu oleh Mbak Nurul Mustafidah. Baik, alhamdulillah karena sudah selesai. Oh, tadi ada yang japri tanya jawab ya. Nanti saya berikan nomor ke narasumber ya. Boleh narasumber ya. Mungkin kalau ada peserta yang mau tanya bisa lewat WA ya. Yuk kita foto dulu. Mas Arief istimewa nih dari Bandung. Memfoto kita semua. Silahkan Mas Arief. Bagi yang videonya belum dibuka silahkan. Oh iya ya. Lagi error ya. Silahkan ya videonya yang belum terbuka. Ayo. Ini Mbak Cucun, halo, ayo tampil. Mbak Cucun foto. Bu Ima bukan Bu Ima, Bu Lilis.
Nah, Oh, ada Bu Nuke juga dibuka. iya. Wah, baik, kelihatan semua. Kita hitung ya. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. banyak semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Sus Anggun dan Hai. Terima kasih Prof. Terima Reni. kasih. Atas kehadirannya, Terima kasih. Terima kasih Bu Mbak Reni. Ayu. Jazakallah khairan. Anggun bagus banget. Sampai ketemu. Terima kasih. Dadah.